Halo rekan MNCo, berjumpa lagi dengan kami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini di sharing pajak MNCo kita akan membahas sesuatu hal yang mungkin ya ini agak ngeri-ngeri sedap lah ya untuk para wajib pajak ataupun pengusaha, yaitu bahasan mengenai pemeriksaan pajak. Nah, kalau Anda misalnya wajib pajak ataupun pengusaha, tentunya pernah ya mendengar istilah pemeriksaan pajak atau bahkan pernah berpengalaman menghadapi pemeriksaan pajak itu ya. Ini memang sesuatu hal yang bisa jadi ya atau bahkan hampir pasti ingin dihindari oleh hampir semua wajib pajak, yaitu tindakan pemeriksaan pajak. Namun kalau seandainya kita sebagai wajib pajak tentu tidak akan lepas dari resiko dilakukan pemeriksaan pajak oleh petugas pajak. Oleh karena itu kita perlulah ya untuk memahami pengetahuan mengenai pemeriksaan pajak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan apa saja sih penyebabnya wajib pajak kok sampai bisa diperiksa. Nah, sebelum kita berlanjut ke penyebab wajib pajak kok bisa diperiksa, kita sampaikan dulu definisi mengenai pemeriksaan. Di Undang-Undang KUP angka 1 pasal 25 didefinisikan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan ya, menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dari definisi pemeriksaan di Undang-Undang KUP ini bisa kita tarik kesimpulan, bisa kita baca ini ya, bahwa tujuan pemeriksaan itu ada dua. Yang pertama, tujuan pemeriksaan yang pertama adalah menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kemudian yang kedua, tujuan dari pemeriksaan adalah tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, jika kita membaca PMK nomor 17 tahun 2013 ya, kriteria pemeriksaan atau dalam bahasa gampangnya kita hal-hal yang mungkin menjadi trigger atau penyebab wajib pajak itu diperiksa untuk pemeriksaan dengan tujuan menguji kepatuhan loh ya. Itu yang pertama ya, penyebab wajib pajak diperiksa adalah wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi kalau kita menyampaikan SPT lebih bayar, kemudian kita mengajukan namanya pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau dalam istilahnya itu adalah restitusi pajak, itu nanti akan dilakukan tindakan pemeriksaan. Karena kalau restitusi pajak itu kan nanti KPP akan memerintahkan kantor kas negara ya, dalam hal ini adalah kantor perbendaharaan negara untuk mentransfer pajak, kelebihan pajak yang menjadi haknya wajib pajak ke rekening wajib pajak itu. Nah, KPP dalam memerintahkan kantor pelayanan perbendaharaan negara itu untuk mentransfer uang pajak ke wajib pajak itu harus didahului dengan tindakan verifikasi. Dalam hal ini adalah tindakan pemeriksaan pajak. Jadi, teman-teman semua, apakah masih berani menyampaikan SPT, kemudian lebih bayar, terus restitusi, kemudian diperiksa? Berani nggak? Berani aja ya. Kita nggak usah takut diperiksa kalau memang data kita itu firm ya, valid ya, sesuai kenyataannya dengan itikat baik mencerminkan keadaan yang sebenarnya ya, tidak ada yang ditutupi ya, baik penjualan aset dan lain-lain dan sebagainya. Itu kalau nggak ada yang ditutupi, why not ya, kenapa kita mesti takut diperiksa gitu ya. Berikutnya, penyebab wajib pajak diperiksa adalah SPT LB atau lebih bayar. Jadi SPT LB itu dapat diperiksa, tapi tidak harus. Karena kan wajib pajak menyampaikan SPT LB itu bisa restitusi, bisa enggak. Bisa pendahuluan, bisa enggak. Tapi kalau dia menyatakan restitusi yang tidak pendahuluan, itu memang harus diperiksa.
Tapi kalau restitusinya itu nanti mengajukan pengembalian pendahuluan atau mungkin lebih bayarnya itu tidak restitusi, itu tidak harus diperiksa, tapi dapat saja. Nah, kemudian penyebab wajib pajak dapat dilakukan pemeriksaan yang kedua adalah atau B, wajib pajak telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. Jadi ada kasus seperti ini, teman-teman semua. Wajib pajak menyampaikan SPT, lebih bayar. Dia minta restitusi. Tapi restitusinya itu, dia pilih contrengan di SPT-nya itu adalah pengembalian pendahuluan. Pengembalian pendahuluan itu baik pasal 17C atau 17D ya, Undang-Undang KUP. Kalau 17C adalah kriteria tertentu, kalau pasal 17D itu adalah persyaratan tertentu gitu ya. Itu nanti wajib pajak kelebihan pajaknya itu akan dikembalikan tanpa melalui pemeriksaan. Dia diberikan pengembalian pendahuluan. Nah, kalau seperti ini memang SPT lebih bayar, restitusi dikembalikan dulu. Nah, nanti pemeriksaannya dapat ya, tergantung nanti analisa yang dilakukan oleh KPP ini layak diperiksa atau tidak. Maka di sini kata-katanya adalah dapat dilakukan. Kemudian yang C, SPT rugi. Kalau SPT rugi itu biasanya loh ya, dalam pengalaman di lapangan itu yang akan diperiksa adalah kalau dia itu ruginya berturut-turut itu 3 tahun. Jadi kalau misalnya sekarang rugi, tapi tahun depan untung lagi, itu enggak ya. Umumnya enggak, meskipun dapat. Cuman kalau misalnya itu ruginya berturut-turut 3 tahun itu hampir pasti diperiksa. Kemudian yang huruf D, penyebab wajib pajak diperiksa adalah wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Ini karena memang ketentuan dari pajak ya, kalau misalnya terutama ada wajib pajak yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, maka dia harus melakukan tax clearance dulu ya, cleansing lah kalau ada tunggakan-tunggakan atau kurang-kurang yang harus ditemukan dan dibayar, itu pemeriksaan. Dan huruf E, wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap. Jadi metode-metode akuntansi yang dirubah oleh wajib pajak itu memang akan dilakukan tindakan pemeriksaan oleh KPP ya, oleh Fiskus. Atau mungkin wajib pajak melakukan namanya revaluasi aset, penilaian kembali aktiva tetap ya. Huruf F, penyebab dilakukan pemeriksaan adalah wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT namun melampaui jangka waktu dalam surat teguran yang telah terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko. Jadi kalau wajib pajak sudah ditegur tidak menyampaikan SPT ataupun menyampaikan SPT tapi terlambat gitu ya, itu dapat dilakukan pemeriksaan. Namun nanti KPP akan didahului dengan melakukan analisa resiko dulu. Tidak ujuk-ujuk langsung periksa, itu enggak. Tentu akan dilakukan analisa resiko melalui rapat-rapat yang prosedur internal mereka. Kemudian huruf G, wajib pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko. Nah ini malah yang paling sering, penyebab yang paling sering menjadi trigger atau pemicu wajib pajak untuk diperiksa. Ini paling sering nih huruf G ini. Jadi gini ceritanya biasanya. Wajib pajak itu dikirimi surat cinta atau dalam bahasa aslinya adalah dikirimi surat namanya SP2DK. Surat permintaan penjelasan data dan atau keterangan. Nah, SP2DK ini yang mengirim adalah petugas namanya AR atau account representatif. Di SP2DK ini tentu ada data-data ya yang perlu diklarifikasi. Nah, sifat dari SP2DK ini masih berupa ibaratnya ya dugaan lah ya, dugaan dari KPP. Belum tentu 100% kebenarannya. Makanya istilahnya adalah surat permintaan penjelasan dan klarifikasi ya, bukan penetapan, bukan. Ini masih klarifikasi. Masih 50-50 ya. Nah, di SP2DK ini tentu nanti wajib pajak akan klarifikasi ke AR. Nah, di AR ini kalau misalnya wajib pajak tidak bersedia mengakui data yang ada di AR ataupun misalnya mengakui tapi ibaratnya tidak sepakat gitu ya. Wah, ini AR berkeyakinan ini ada 150 data ini yang harus
Bapak Ibu tuntaskan misalnya gitu. Tapi wajib pajak hanya mengakui enggak, saya cuman mengakui yang 50 aja, nggak sampai 150. Nah, itu kan nggak sepakat. Wajib pajak mau bayar tapi nggak sepakat. Itu juga bisa berpotensi untuk dilakukan usulan pemeriksaan melalui analisa resiko yang terpilih nih ya. Atau bahkan misalnya wajib pajak di SPDK sama AR ya, akun representatif, tapi memang wajib pajak malah nggak mau, nggak respon, nggak ada tindak lanjut atau respon lah itu. Ya, itu hampir pasti ya nanti AR akan masuk ke keranjang usulan pemeriksaan yang sekali lagi didahului dengan analisis resiko. Nanti analisis resiko itu kan dirapatkan ya dengan kasihnya di pajak sana, dengan petugas pemeriksa, dengan saksi pemeriksaan, bahkan sampai dengan kepala kantor. Nanti kalau sudah dirapatkan analisa resiko, udah oh ya ini berpotensi ada data yang harus diperiksa, periksa. Jadi memang beberapa kali kalau Bapak Ibu, teman-teman wajib pajak itu disurati cinta sama KPP, kok kemudian tidak sepakat, itu ya memang sangat berpotensi siap-siap saja nanti akan kemungkinan besar itu akan diperiksa. Nah, kira-kira seperti itu penyebab dari wajib pajak dilakukan tindakan pemeriksaan. Nah, kemudian seandainya nih kita itu sudah benar-benar dilakukan pemeriksaan ini, ya. Kita udah ini menghadapi pemeriksaan. Terus apakah kita terus nggak bisa apa-apa? Oh, masih bisa dong, ya masih ya. Jadi kalau kita misalnya sebagai wajib pajak kok diperiksa pajak, seandainya kita itu tidak setuju dengan hasil pemeriksaan pajak, ada upaya-upaya hukum yang disediakan pintunya oleh Undang-Undang Pajak. Ya. Nah, nanti pemeriksaan itu kan biasanya dilakukan sekian bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 8 bulan, bahkan ada yang sampai 12 bulan baru selesai gitu ya. Nanti setelah selesai dari KPP akan menerbitkan namanya SKP, Surat Ketetapan Pajak. Bisa SKP KB, bisa SKPN, bisa SKP LB gitu ya. Nah, dari SKP atau Surat Ketetapan Pajak ini, wajib pajak masih ada ruang, masih ada pintu untuk mengupayakan upaya hukum namanya permohonan pengajuan keberatan. Ini hak wajib pajak ya, yang bisa dilakukan ketika dia dilakukan pemeriksaan. Nah, keberatan ini nanti memang diajukan ke KPP. Namun nanti KPP akan meneruskan berkas permohonan keberatan dari wajib pajak itu ke Kanwil. Kanwil DJP tentunya ya, Kanwil DJP setempat. Misalnya kalau di Jogja ya Kanwil DJP DIY gitu. Kalau di Jawa Tengah yang bagian selatan namanya Kanwil DJP Jawa Tengah 2 gitu. Kalau Jawa Tengah yang bagian sisi utara itu namanya Kanwil DJP Jawa Tengah 1 ya. Jawa Tengah 1 itu di Semarang, Jawa Tengah 2 itu di Solo gitu. Kalau di Jawa Timur itu Kanwil DJP bisa sampai 3, Jatim 1, Jatim 2, Jatim 3 gitu. Di Bandung juga ada 3, Jabar 1, Jabar 2, Jabar 3 gitu. Nah, ketika kita mengajukan keberatan, nanti yang memutuskan adalah Kanwil. Namun hati-hati teman-teman, kalau kita diperiksa terus mengajukan keberatan, kalau kita menang, alhamdulillah, ya kita artinya data kita yang dipertahankan. Namun hati-hati jika kita mengajukan keberatan kok kalah. Nah, kalau kalah itu di samping kita harus membayar SKP, ada tambahan denda 30% dari SKP ini. Ada tambahan lagi. Jadi maju keberatan itu hati-hati, jangan asal maju aja. Kita harus menyiapkan amunisi-amunisi yang diperlukan. Syukur-syukur carilah pendamping atau kuasa pajak lah untuk mendampingi permohonan keberatan karena memastikan kita itu menang. Karena kalau kalah, resikonya kita akan kena tambah denda 30%. Nah, keberatan diputuskan oleh Kanwil, apakah kita terus nggak bisa apa-apa? Oh, masih ada. Jika kita keberatan, terus Kanwil udah memutuskan, kok kita masih tidak puas atau tidak setuju, ada pintu lagi, ada upaya hukum yang bisa diupayakan oleh wajib pajak, yaitu permohonan banding. Hanya saja, kalau permohonan banding itu mengajukannya tidak lagi ke Direktorat Jenderal Pajak, enggak, tapi langsung ke Badan Peradilan Pajak, dalam hal ini adalah Pengadilan Pajak. Nah, nanti banding putusannya diputuskan oleh hakim pengadilan pajak yang sifatnya inkrah atau tetap ya, artinya tidak bisa diajukan lagi upaya hukum terkait dengan Direktorat Jenderal Pajak setelah hakim ini. Namun
masih ada upaya hukum lagi setelah banding ini, yaitu upaya hukum luar biasa namanya peninjauan kembali. Namun yang perlu diketahui, kalau peninjauan kembali ini, sekarang yang dipermasalahkan bukan pajak atau DJP, itu bukan. Tapi kalau peninjauan kembali, nanti yang dipermasalahkan adalah hakimnya. Di mana hakim ini sudah di bawah naungan Mahkamah Agung ya. Nah, makanya kalau peninjauan kembali nanti mengajukannya ke Mahkamah Agung lagi. Nah, seandainya wajib pajak mengajukan peninjauan kembali, ya ada istilahnya wajib pajak menganggap ini hakim tidak adil ini, hakim ini ada tipu muslihat ini ada kong kali kong nih hakimnya. Nah, kalau bisa membuktikan seperti itu, misalnya ya, bisa mengajukan peninjauan kembali, kok menang wajib pajak, maka efeknya putusan di pajak juga ikut kalah kan gitu, meskipun kita nyasar hakimnya. Itulah bedanya kalau peninjauan kembali. Nah, kalau udah peninjauan kembali ini, yang disasar bukan DJP-nya, bukan SKP-nya. Tapi kalau peninjauan kembali yang dipermasalahkan adalah hakimnya, hakim pajaknya. Di sini diindikasikan oleh wajib pajak, hakim memutuskan mungkin ada unsur ketidakadilan atau kelicikan ibarat atau tipu muslihat lah gitu. Wajib pajak berpendapat seperti itu tentang hakimnya, ya sudah bisa diajukan peninjauan kembali. Tapi sepanjang hakim memutuskan dengan asas keadilan yang hakiki ya, hakul yakinnya hakim memang itu udah benar sesuai prosedur, yaitu banding adalah upaya hukum terakhir. Demikian teman-teman dari kami terkait pemeriksaan. Pesan kami intinya adalah sepanjang data Anda itu valid, bisa dipertanggungjawabkan, firm, kalau diperiksa hadapi saja, tidak usah takut. Masih ada upaya hukum yang bisa dilakukan berikutnya, yaitu berupa keberatan, banding, gugatan, ataupun peninjauan kembali. Demikian penjelasan kami tentang pemeriksaan dari Sharing Pajak M&Co. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.